dipandang, kau yang buat hati melayang. Malu-malu tertunduk ku membelai angan, kau seakan memberi aku harapan. Oh, oh, bagaimana aku bilang, hatiku berdebar kencang bila matamu memandang. Aku terpeluk bayangan. Oh, oh, bagaimana aku bilang, getar yang ada di dalam. Inginnya aku katakan, milikilah aku sayang. Bagaimana ku bilang, bagaimana katakan, bagaimana ku bilang, bagaimana katakan. Oh, oh. Halo, Lailanya ada? Sebentar ya. Non, ada telepon. Dari siapa, Nan? Nggak tahu non, perempuan. Halo? Selamat pagi. Sampai hari ini saya belum mendapat jawaban yang pasti dari Mbak. Pertama, saya mau tahu bagaimana keadaan aku. Kenapa dia masih nangis terus? Nggak usah sok perhatian. Kamu lakukan aja apa yang saya minta. Tapi bagaimana caranya? Kecuali kamu mau kasih tahu kamu ada di mana sekarang, baru saya sama Guntur bisa bersumpah di hadapan kamu. Kamu pikir saya tolol? Hah? Kamu pasti akan bawa polisi begitu kamu tahu saya ada di mana. Saya cuma mau Guntur bikin pernyataan di atas kertas segel bahwa dia akan menikah dengan saya. Dan jangan lupa nama lengkap saya Widya Kristianti. Lalu surat pernyataan itu harus saya kirim kemana, Wid? Nanti akan saya kasih tahu. Widya, Non jadi ke dokter apa enggak? Sekarang udah jam 8:30 loh, Non. nggak jadi, Nan. Halo. Halo, selamat siang. Dengan Nyonya Albert. Iya, betul. Dari mana ini? Ini dari Klinik Harapan Ibu. Sebentar ya, Dokter Yanti mau bicara sama Ibu. Iya. Halo. Halo, Yanti. Ada apa, Yan? Oh ya, gimana dengan hasil pemeriksaanku? Selamat ya. Kamu ternyata nggak sakit apa-apa. Melainkan kamu akan segera punya momongan. Maksud kamu, aku hamil? Iya. Sekali lagi, selamat ya. Oke, makasih ya, Yan. Alhamdulillah.
Aku nggak nyangka, Ma. Kalau Mama masih mau menjenguk aku di sini. Aku harap Mama datang kemari bukan untuk minta cerai, Ma. Bukan, Pak. Sebetulnya aku datang ke sini karena aku punya kabar gembira untuk Papa. Akhirnya yang kita nanti-nantikan diberikan juga oleh Tuhan, Pak. Mama. Iya. Tapi Ma, aku merasa berdosa sekali, Ma. Bukan cuma terhadap kamu, Ma. Tapi terhadap anak kita juga. Pak, aku udah bicara pada pengacara kita, Pak. Dan dia bilang Papa masih punya kesempatan. Iya, Ma. Seandainya Bu Nani sudah sembuh, Ma, dan dia bisa mencabut tuntutannya, tentu aku akan segera bebas, Ma. Aku akan bicara pada Bu Nani, Pak. Dan aku yakin dia akan kasihan jika dia tahu keadaanku. Mama betul-betul akan melakukan ini, Ma. Kita akan mulai lembaran yang baru, Pak. Dan Papa harus janji, Papa tidak akan mengulangi kesalahan yang lama. Demi anak kita, Pak. Aku janji, Ma. Aku bersumpah, Ma. Ayo, waktunya udah cukup. Baik, Pak. Ma, aku mesti kembali, Ma. Masih ada lagi, Bu, yang harus dimasukkan? Semuanya sudah. Tapi Laila kok nggak ikut? Agung juga. Dokter bilang Agung masih terlalu kecil, Bu, kalau dibawa ke rumah sakit. Kan di rumah sakit banyak virus. Ntar sakit lagi, Bu, kasihan. Betul. Gun, sejak lama sebetulnya Ibu merasa ada sesuatu yang kamu sembunyikan terhadap Ibu. Kamu bertengkar dengan Laila? Enggak, Bu, enggak. Lantas apa? Kamu gak bisa bohong sama Ibu. Biarpun mulutmu gak bicara, tapi Ibu bisa membaca dari matamu dan gerak-gerikmu. Ada apa sih sebenarnya? Katakan sama Ibu. Sebenarnya Selamat siang, Mbak Yu. Aduh, tamu jauh datang. Aduh. Barusan aku bel ke rumah, tapi nggak ada yang ngangkat. Aku pikir aku langsung ke rumah sakit saja biar aman. Kok sendirian? Iya, anak-anak kan masih sekolah. Sebentar lagi mereka juga nyusul kok. apa kabar, Bule? Baik, Gun. Bule ikut senang loh, Gun. Bule sudah dengar semuanya dari ibumu. Lela sama Agung mana? Di rumah menjaga Agung, Bule. Oh. Ayo kita berangkat. Ibu sudah kangen betul. Cepet-cepet pengen lihat cucu ibu. Yuk. Ayo. Gun. Ayo.
Ya, siang. Apa betul di sini rumah Ibu Nani? Iya, betul. Ibu siapa ya? Saya perlu waktu untuk bicara sama Ibu. Ada apa ya? Ayo. Tolonglah saya, Bu. Saya tahu suami saya salah. Tapi dia nggak sengaja, Bu. Seharusnya yang menanggung semua ini adalah Widya. Ini semua gara-gara Widya, Bu. Duduklah dulu, Nak. Saya nggak akan bangun sebelum Ibu mau memaafkan suami saya. Kasihanilah saya, Bu. Saya sedang hamil. Dan suami saya ada di penjara hanya karena perbuatan yang sama sekali nggak dia rencanakan, Bu. Ibu mengerti. Ibu berjanji tidak akan menuntut suami kamu. Ibu? Ibu tahu. Suamimu datang kan mencari Widya. Karena Widya mencuri perhiasannya. Yang ibu alami ini cuma kecelakaan kok. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ini semua salah Widya. Iya. Saya berharap polisi cepat-cepat menemukan dan menangkapnya, Bu. Dia itu benar-benar perempuan yang berbahaya. Dan saya ikut prihatin mengenai cucu ibu yang diculik oleh Widya. Apa kamu bilang? Maaf, Bu. Saya dengar dari Kapten Wayan, Widya melarikan diri dengan membawa cucu ibu. Dan sampai saat ini, polisi masih berusaha untuk menemukannya, Bu. Maafkan saya, Bu. Kenapa kamu gak terus terang sama ibu? Karena saya khawatir nanti ibu jadi kaget. Saya nggak ingin ibu stres. Saya mau ibu cepat sembuh, Bu. Jadi itu sebabnya kamu menunda pernikahan kamu dengan Lela. Iya. Sampai Agung berhasil ditemukan, Bu. Sungguh kejam si Widya. Ibu gak menyangka dia bisa berbuat senekat itu. Sekarang dia lari membawa anakmu, cucu ibu, Agung. Kasihan anak itu. Sudahlah, Bu. Sudah. Saya yakin polisi akan menemukan mereka. Widya nggak mungkin lari terlalu jauh, Bu. Dan sembunyi terlalu lama dengan membawa Agung. Kamu harus tetap nikahi Lela, Gun. Mana mungkin, Bu. Mana bisa kita berpesta sementara kita nggak tahu nasib Agung bagaimana. Tapi kamu harus memikirkan Lela juga. Dia sudah terlalu lama menunggu dan terlalu banyak susah gara-gara Widya. Sekarang Widya mencoba lagi memisahkan kalian dengan menculik Agung. Kalian harus membuktikan bahwa ancaman Widya tidak ada artinya. Bu, sebaiknya kita bicarakan soal ini setelah Agung kembali di tengah-tengah kita, Bu. Tidak, Gun. Kita tidak perlu berpesta. Cukup akad nikah sederhana saja. Setelah itu, Lela bisa ikut tinggal di rumah ini, menemanimu, merawat ibu. Menunda perkawinan cuma akan membuat kamu dan Lela
semakin stres. Baiklah, Bu. Saya akan bicarakan ini dengan Laila. Kamu tolong tanda tangan ini. Apa-apaan ini? Surat pernyataan yang memaksa saya harus menikah dengan Widya. Apa ini, Laila? Gun, cuma ini yang bisa mengembalikan Agung. Kamu tahu Widya orangnya nekat. Dia nggak main-main. Saya juga nggak tega dengar suara tangisan Agung tadi pagi waktu dia telepon saya. Apapun akan saya korbankan, termasuk masa depan saya, Gun. Saya nggak mau terjadi apa-apa dengan Agung. Masa depan kamu adalah masa depan Agung juga, Laila. Kamu nggak boleh menyerah dengan ancaman Widya. Dengan bersatu, kita berusaha untuk melawan itu semua. Enggak, Gun. Justru karena saya, kamu dan Agung jadi begini. Laila, dengar saya. Saya kesini untuk meminta kamu menikah dengan saya. Besok, Laila. Kamu mau mengorbankan Agung. Kamu gila, Gun. Widya mengancam kita kalau kita sampai menikah. Enggak. Yang tahu hanya kita menikah itu cuma kamu, saya dan ibu saya. Widya nggak mungkin tahu. Tapi kalau sampai Widya telepon saya lagi dan meminta untuk mengirimkan surat ini bagaimana? Justru setelah kita tahu kemana Widya minta dikirimkan surat itu, baru kita lapor polisi. Saya yakin kali ini polisi pasti bisa menangkap dia, Laila. Tapi gimana dengan Agung? Laila, kamu pikir aku tidak memikirkan Agung? Justru aku mau menikah dengan kamu karena aku yakin kamu bisa menjadi ibu yang baik buat Agung. Jadi aku mohon jangan kecewakan aku dan jangan kecewakan Agung. Mulai besok kamu resmi jadi istri saya dan ibu dari Agung. Tuh, Mam, lihat. Dia beraksi lagi. Tenang aja kalian. Malam ini Mami akan cari tahu siapa dia dan apa maunya dia. Sebaiknya memang gitu. Ini kan daerah Mami. Jangan sampai ada orang lain merebut pasar kita, Mam. Nginap di sini, Pak? Iya. Dari mana? Jakarta? Bukan. Liburan? Ya, begitulah. Sendiri atau sama keluarga? Maaf ya, saya mesti pergi.
Siapa sih dia, Mam? Siapapun dia, kalau dia bergabung dengan kita, yang jelas Mami bisa cepet kaya. Apa? Mami mau dia bergabung sama kita? Aduh, amit-amit. Saya nggak sudi, Mam. Lihat, orangnya aja sombong. Apa dia mau? Kita lihat saja nanti. Buat Mami dia adalah tambang emas. Kok mendadak sekali sih, Mbak? Biasanya kan kalau pernikahan kan perlu persiapan dulu. Ya minimal 1 bulan sebelumnya. Ya luluran, minum jamu spesial malam pengantin, atau perawatan. Nggak perlu, yang penting kan akad nikahnya dulu supaya syah di mata Tuhan. Berapa sih undangannya, Mbak? Nggak ada, paling keluarga, orang tua, dan para saksi. Baru kali ini saya mendandani pengantin yang rumahnya mewah, tapi pernikahannya sederhana sekali. Juga hampir saja tadi malam kena serangan jantung. Om! Apa kabar, Om? Walau kaget, tapi ikut senang, bahkan sangat senang, karena akhirnya dapat melihat kamu. Tapi kok kamu kelihatan pucat sekali, Lela? Om, barangkali saya kurang tidur. Udah berapa hari ini kan saya tidurnya terlambat terus. Habis semuanya harus saya siapkan, segala sesuatunya. Lela, kamu jangan meremehkan kesehatan kamu. Sejak kamu dioperasi, kamu sama sekali belum pernah check up. Iya kan? Saya sibuk, Om. Sesibuk apapun, kesehatan nomor 1, Lela. Check up itu perlu. Apalagi operasi kamu itu termasuk jenis operasi yang sangat serius. Dan kamu kelihatan pucat. Apa kamu selama ini ada keluhan? Enggak ada, Om. Udahlah, Om kan datang ke sini untuk jadi saksi perkawinan saya. Bukan interogasi saya kayak dokter gitu. Loh, Om kan memang dokter. Permisi, Non. Penghulunya sudah datang, Non. Oh ya, tunggu sebentar ya, Nam. Baik, Non. Yuk, Om. Lela, Dilan, tolong, Nan. Tuh kan udah ganteng, udah keren. Ibu bahagia sekali. Akhirnya kamu menemukan jodoh kamu juga. Orang yang paling kamu cintai. Terima kasih, Bu. Halo? Ya? Dari mana? Oh ya, sebentar ya. Gun, ada Ya. telepon buat kamu. Dari siapa? Dari rumah Lela. Cepat, Gun, kelihatannya penting. Halo? Iya betul, saya sendiri. Apa? Ya ampun. Ada apa, Gun? Siapa yang barusan bicara? Dokter Alfian, Lela masuk rumah sakit. Astagfirullah. Saya mau nyusul Bu ke rumah sakit. Ibu ikut. Jangan Bu, Ibu di rumah aja sama Bule. Bule, tolong titip Ibu ya. Ya, hati-hati Gun ya. Sabar Mbak Yu, sabar. Berdoa saja, mudah-mudahan gak ada yang serius.
Bangun, Lela. Lela. Padahal saya sudah ingatkan dia, dokter, supaya pergi check up. Itulah Lela. Selalu mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan dirinya sendiri. Bagaimana keadaan dia yang sebenarnya, dok? Seperti yang kamu lihat sekarang. Kita tunggu saja. Dok, tolong kasih tahu saya. Saya harus tahu bagaimana keadaan dia yang sebenarnya, dok. Lela mengalami sedikit komplikasi. Tapi gejala ini normal saja bagi orang yang baru saja menerima transplantasi ginjal. Tubuhnya harus menyesuaikan diri dengan sistem yang baru. Otomatis akan terjadi masa penyesuaian. Itulah perlunya check up. Supaya kalau ada apa-apa, bisa terdeteksi dan diatasi secara dini. Maksud dokter, sekarang sudah terlambat, dok. Sejujurnya, sudah agak terlambat. Kenapa saya nggak pernah bisa membahagiakan kamu, Lela? 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 Ini anak panas banget sih badannya. Kamu kenapa sih panas bener, hah? Selamat siang, Bu. Ya, taruh aja di meja ya. Anaknya sakit ya? Iya nih badannya agak panas. Kamu tolong beliin obat turun panas untuk anak-anak ya. Tolong cepetan ya. Wah, maaf Bu. Apa ndak sebaiknya dibawa ke dokter saja? Soalnya saya juga punya anak masih kecil. Katanya ndak boleh dikasih obat sembarangan loh, Bu. Alah, kok tahu kamu? Saya tuh lebih tahu ngurus anak daripada kamu. Udah kamu cepet sana beliin obat turun panas untuk anak-anak. Oh iya, Bu. Obatnya namanya apa, Ibu ya? Apa tuh? Apa ya? Loh, katanya Ibu tahu. Memang saya tahu, kan cuma lupa. Gimana sih namanya juga orang lagi panik. Udah kamu beliin obat apa aja deh sana buat anak-anak ya. Obat turun panas ya. Cepetan. Ibu. Kamu kenapa sih? Mama capek, lapar, belum makan, tahu? Udah deh kamu dulu. Bentar lagi obatnya datang ya. Selamat siang Pak Joko. Pak Kapten. Selamat siang. Ada apa nih? Biasa, kunjungan rutin. Mari silakan duduk. Terima kasih. Monggo. Ya. Tolong saya lihat.
Monggo, monggo, Pak Kapten. Mari, silakan, silakan. Gimana? Sibuk terus nih? Mari, mari. Ya, kasih. Silakan duduk. Monggo, monggo. Ya, bagaimana nih, Cap? Yang ini? Sepertinya saya kenal ini, Cap. Ya, tapi kami belum ketemukan dia. Jadi tolong masukkan dalam file bulan ini. Begitu ya? Ya. Yang ini pelaku perampokan dan penculikan. Dan ini anak yang diculiknya. Rasanya saya pernah lihat ini, Cap. Ya, saya pernah lihat ini, Cap. Maksud Anda, dia menginap di hotel ini? Ya, rasanya. Tapi, sebentar. Sebentar, saya periksa dulu. Apakah dia masih di sini atau dia sudah check out? Tari, coba sebentar ke sini. Ya, Pak. Selamat siang, Kapten Adi. Selamat siang. Tari, coba kamu lihat ini. Seingat saya, dia pernah check-in di hotel ini atas nama Widya Kristanti. Betul, Pak. Beliau tinggal di kamar 440. Tolong dicek di kamarnya, tanyakan kapan dia mau melunasi bil hotel. Untuk mengetahui apakah dia masih di sini dan sampai kapan dia akan tinggal di sini. Baik, Pak. Udah dapat obat ya, Parno? Selamat siang. Maaf, Anda siapa? Ini kamarnya Nona Widya Kristianti? Iya, betul. Rasa-rasanya saya pernah lihat Anda. Nona bukan saja cantik, tapi mempunyai daya ingat yang lumayan. Perkenalkan, nama saya Tuti. Kita pernah ketemu di bar hotel ini. Ya. Sorry ya, saya lagi sibuk. Sebentar, Nona. Saya tahu siapa Nona. Dan saya bermaksud datang ke sini untuk menolong Nona. Saya tidak butuh pertolongan siapa-siapa. Sebentar lagi telepon Nona akan berdering. Dan staf hotel akan menanyakan mengenai pembayaran rekening hotel. Setelah itu, Nona baru akan percaya sama saya. Ya. Selamat siang, Ibu Widya. Ya, Ibu. Kami dari pihak manajemen hotel. Ingin menanyakan kira-kira sampai kapan Ibu akan menginap di hotel kami? Dan kapan Ibu akan menyelesaikan tagihan pertama Ibu? Ya, sebentar lagi saya ke bawah. Soalnya saya lagi nyusuin anak saya nih. Baik, kalau gitu Ibu, kami akan menunggu Ibu di bawah. Iya. Benar kan kata saya? Diam-diam aku pun
seakan memberi aku harapan. Oh, oh, bagaimana aku bilang, hatiku berdebar kencang bila matamu memandang. Aku terpeluk bayangan. Oh, oh, bagaimana aku bilang, getar yang ada di dalam. Inginnya aku katakan, milikilah aku sayang. Bagaimana ku bilang, bagaimana katakan, bagaimana ku bilang, bagaimana katakan. Oh, oh. Malu-malu tertunduk ku membelai angan. Kau seakan memberi aku harapan. Oh, oh, bagaimana aku bilang, hatiku